Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kembali ke Pak Mova. Bisa dijelaskan secara singkat kira-kira konsep program beasiswa bahasa Jerman ini seperti apa yang sedang dijalankan? Untuk program beasiswa ini kami berangan-angan, bercita-cita dan berupaya menjadikan beberapa anak Lampung yang merupakan representasi dari kabupaten kota di Provinsi Lampung, dari daerahnya, untuk kita bimbing, kita didik supaya siap secara mental maupun bahasa untuk bisa kita tempatkan, kita salurkan kerja atau Ausbildung di Jerman. Sehingga nanti mereka benar-benar kita kasih pengetahuan bagaimana bersikap, bagaimana bekerja, dan kita juga beritahu bahwa di Jerman itu nggak semuanya enak. Tentunya kesiapan mental itu harus benar-benar teruji, sehingga sesampai mereka di sana, mereka bisa beradaptasi, bisa mengikuti aturan-aturan dan juga siap atas kemungkinan permasalahan yang akan ada di sana. Tapi selain bahasa juga, selain menguasai bahasa, ada juga ketakutan bahwa di sana hanya seorang diri. Tadi kan kita pernah ngobrol, ternyata ada juga komunitas benar. Orang-orang Indonesia yang ada di Jerman. Artinya mereka juga tidak tinggal diam gitu. Apa benar itu? Benar. Jadi mahasiswa Indonesia itu punya perkumpulan Persatuan Pelajar Indonesia PPI, tapi juga ada namanya forum komunikasi. Nah, ini dari tahun per tahun ada pergantian pengurus, ada anggota baru, ada anggota lama mungkin sudah pulang gitu. Dan ini masih terjalin komunikasi yang bagus, sehingga bila anak-anak ini bisa berangkat ke sana, maka insya Allah bukan dipastikan lah ya, tapi kami akan menjaga mereka mulai dari kedatangan sampai kita antar mereka ke tempat yang ditentukan, apakah mereka magang atau kerja gitu. Sehingga komunitas itu akan membayangi mereka, akan menjaga mereka. Ngawal bisa dibilang seperti itu. Artinya dia juga tidak seorang diri tahu di sana. Iya. Tidak seperti sebatang kara di negeri orang ya. Artinya ada teman-teman komunitas PPI yang ikut mengawal lah ya kira-kira. Bahkan sekarang ini sudah ada komunitas Auszubildende yang asal ini orang yang melakukan magang, ikut magang di Jerman itu namanya Auszubildende. Itu pun sudah ada komunitasnya. Artinya mereka pun saling berkontak, saling bertukar informasi. Kembali ke program ini, seperti apa sih alur pendampingan peserta itu dari pembelajaran hingga penempatan tenaga kerjanya? Ya, tentunya nanti setelah ada seleksi, kita tentu akan tahu nanti mereka mempunyai skill apa saja. Kemudian mereka akan kita tempatkan di sebuah asrama dengan bantuan Pak Yai Joko. Siap-siap. Ini beliau benar support kami luar biasa, sehingga nanti anak itu akan diasramakan. 24 jam akan bersama kami. Kami akan berikan porsi belajar bahasa, tentu juga ada penguatan mental nantinya di mereka. Kita juga berusaha memberikan masukan pelajaran agama lah, yang Islam seperti apa, yang non-Islam bagaimana gitu loh. Sehingga nanti kita pantau benar selama 6 bulan itu kesiapan mereka, sehingga kekurangan-kekurangan atau ketidaksiapan sebelum berangkat itu benar-benar bisa tereliminasi. Hal-hal teknis, terinci juga udah dibekali juga ya, karena kan memang namanya hidup mandiri di negeri orang itu juga. Tentu itu akan diajarkan nanti. Kemana mereka harus melaporkan diri, pada siapa nanti di kedutaan atau di Jerman, ke konsulat apa ke kedutaan gitu. Kita akan berikan juga akses kepada mereka, kepada teman-teman yang sudah ada duluan di sana gitu. Kalau skill teknis ini enggak, Bang? Ada pembekalan nggak? Iya, sebenarnya kami berusaha memberikan skill teknis juga ke mereka, tergantung kesiapan dari pemerintah nih. Kami berharap juga, karena waktu itu kami sempat berkoordinasi dengan Balai Besar Serang untuk membantu kita memberikan skill kepada mereka gitu. Tapi terlepas dari itu pun juga saya yakin anak-anak Indonesia mempunyai kemampuan beradaptasi yang tinggi dan daya belajar yang luar biasa. Tinggal kita pilih yang mana
yang mau kita kedepankan gitu. Iya, iya. Karena untuk di Jerman sendiri, Jerman menyediakan hampir di seluruh bidang, Pak Wid. Benar-benar di seluruh bidang. Apa sebutkan ada di sana. Sekolah semua tingkatan gratis. Iya, semua sekolah semua tingkatan gratis. Tidak ada SPP. Nggak ada SPP, nggak ada. Bang, kalau di Jerman itu kan anak-anak nanti kan sampai di Jerman, ada di sono ada pembekalan teknis juga nggak? Misalnya nanti mau bekerja di ini gitu. Kalau itu sebenarnya sudah kami siapkan di sini semua. Ya, ini Sudah kami siapkan di luar sini semua. biasa Tentu kan itu. kami akan berkoordinasi dengan pihak di sana. Kami nanti akan diberitahu yang mereka butuhkan apa. Itu akan kami siapkan semua di sini. Ya. Kemudian syaratnya apa sih untuk menjadi peserta program beasiswa bahasa Jerman? Sebenarnya umur, ya, karena usia. Karena di Jerman umur 18 tahun ke atas itu dianggap sudah dewasa. Di bawah masih 18 tahun dia belum dewasa, dia harus mempunyai perwalian lah istilahnya. Nah, untuk itu makanya dia harus umur 18 tahun ke atas. Ya bagus-bagusnya nggak lebih dari 35 tahun lah. Ya. Kemudian kalau latar belakang pendidikan sebagusnya SMA, sebagusnya minimal Sebagusnya SMA. Tapi kalau mau ikutan Ausbildung, sebenarnya dengan ijazah SMP juga sudah cukup. Karena Ausbildung itu sebenarnya setara dengan tingkat menengah ke atas, gitu loh. Jadi, tapi tentunya akan lebih baik lagi kalau mereka mempunyai skill yang lain. Apakah komputer, atau tukang las, atau bengkel, ya, hal-hal seperti itu. Tapi idealnya SMA ya. Idealnya SMA. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk SMP dan S1 ya. Iya. Oh, S1 lebih bagus lagi. S1 lebih bagus. Lebih bagus lagi ya. Sepanjang di bawah usia 25 tahun. 35 tahun. 35. 35 Iya, tahun. 35 Waduh. tahun. Ini kesempatan yang Iya, luar sangat biasa. bagus ini. Benar. Karena program Ausbildung ini ada teman saya yang dari München waktu itu cerita bahwa saudaranya umur 50 tahun itu masih Ausbildung. Kenapa? Dia udah bosen ngerjain masalah kimia. Waktu itu dia ahli kimia, tapi dia pengen jadi guru TK. Akhirnya dia ikutan ISBA Ausbildung jadi guru TK. Dan bisa, nggak masalah, gitu loh. Kemudian untuk ini kan namanya ada program baru misalnya masyarakat itu yang selalu pertama dikhawatirkan kan tentang biaya. Iya. Nah, kita mau tanya sih bagaimana sih kekhawatiran masyarakat tentang biaya agensi ini dan komitmen Siger Lingua Internasional ini untuk membantu siswa dalam kaitannya dengan program beasiswa ini. Iya. Kami tekankan di sini bahwa Siger Lingua Internasional bukan agen. Kami mengatakan kami ini konsultan lah bisa dibilang. Karena kami tidak narik biaya apapun selain dari belajar bahasa. Tapi untuk membantu penyiapan administrasi itu nggak ada. Kami hanya bimbing mereka seolah-olah mereka itu bekerja secara mandiri. Tapi kami bimbing mereka. Gitu loh. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, diskusi akan kita lanjutkan setelah jadi pariwara berikut ini.